Selamat petang Ibu Bapak, saudari-saudara, mungkin juga adik-adik di rumah. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa secara daring di dalam pemahaman atau pendalaman Alkitab keluarga. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama membaca dan mendalami perikop Alkitab kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sejenak lagi kami hendak mendengar serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya Sang Roh kebenaran membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, serta memberdayakan kami membangun kehidupan yang semakin menyerupai Sang Kristus Yesus sendiri, sehingga kami pun sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas dapat mewujud nyatakan kehendak Sang Bapa yang senantiasa menuntun kami kepada keadilan, perdamaian serta keutuhan segenap ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara, juga adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membaca dan memusatkan perhatian pada sabda Tuhan di dalam Injil Matius. Jadi sabda Tuhan menurut kesaksian Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semuanya adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mau mendengar dan merenungkannya, tetapi yang mau menyimpan kebenarannya dalam hati dan pikiran, serta berupaya mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup. Haleluya. Nah, Ibu Bapak, saudari dan saudara yang terkasih, perikop yang
menjadi pusat perhatian kita dan akan segera kita diskusikan pada kesempatan ini adalah perikop yang sama persis dengan yang telah kita renungkan bersama di ibadah hari Minggu 1 November 2020 yang lalu. Lebih lanjut, pada kesempatan ini senada dengan khotbah Pak Pendeta Junarso Kartiko Hadi, kita juga akan kembali belajar dari Yesus Kristus sendiri perihal kerendahan hati, tapi mungkin dari sudut yang sedikit berbeda. Ibu bapak, saudara dan saudara yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI itu memberi judul kepada perikop kita ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan memang di perikop ini kita akan menjumpai serangkaian kecaman tajam yang dilontarkan Yesus Kristus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik membaca ayat 13 dan seterusnya, kita akan menjumpai kata-kata Yesus yang sangat keras. Tidak kurang dari 7 kali Tuhan Yesus menghardik, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, celakalah. Di ayat 13, ayat 14, 15, 23, 25, 27, dan 29. Dan di ayat 16, Yesus juga mengatakan, celakalah kamu, hai pemimpin buta. Nah, kalau kita membaca dan mencermati kesemuanya ini, tidak pelak akan muncul kesan adanya antagonisme atau pertentangan yang tajam di antara Yesus Kristus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masanya. Dan memang dalam banyak penafsiran, Yesus Kristus itu dibayangkan atau digambarkan senantiasa berseberangan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lah, di tengah kecenderungan kuat semacam ini, menurut hemat saya, pendapat seorang Chaim Maccoby itu menjadi sangat unik, sangat menarik, dan penting untuk dicermati serta dipertimbangkan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada jurnal Jewish Quarterly, Maccoby yang adalah seorang dramawan sekaligus pakar kajian sejarah tradisi Yudeo-Kristen itu berusaha menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu amat mungkin adalah seorang Farisi. Yesus Kristus secara historis amat mungkin adalah bagian dari gerakan atau kelompok Farisi. Dan tidak main-main, Maccoby itu mendasarkan analisisnya pada tulisan-tulisan Yosefus, risalah-risalah rabbinis, dan tentu saja pada naskah-naskah Perjanjian Baru. Maccoby kemudian menyimpulkan seperti ini. Saya akan membacakan terjemahan dari ungkapan Maccoby. Ajaran serta khotbah Yesus menunjukkan ciri-ciri yang begitu dekat dengan ajaran serta khotbah kelompok Farisi yang terdokumentasi dalam sejarah. Bahkan dalam Perjanjian Baru, sesungguhnya ia, dalam hal ini maksudnya Yesus Kristus, juga dicatat menunjukkan dukungan yang eksplisit terhadap gerakan Farisi. Misalnya dalam Matius 5 ayat 20, Yesus bersabda, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, supaya kita bisa sedikit lebih memahami
apa pendapat Makobi ini, kita perlu sedikit menelisik profil atau gambaran kelompok Farisi ini. Secara etimologis, nama Farisi itu berasal dari akar kata Ibrani parush yang berarti memisahkan. Dan memang gerakan Farisi yang muncul di sekitar pertengahan abad kedua sebelum Masehi adalah gerakan kaum awam atau bahkan kawulo alit yang berusaha memisahkan diri baik dari kelompok aristokratis Saduki yang korup maupun masyarakat Ibrani pada umumnya dengan berupaya memurnikan ajaran serta praktik kehidupan semakin seturut dengan Taurat. Nah, keberpihakan Yesus dengan kawulo alit serta upayanya untuk melakukan pembaharuan religiositas pada masanya itu memang begitu dekat dengan profil gerakan Farisi. Bahkan secara spesifik ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik, ungkapan Yesus Kristus yang termasyhur, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, ini sesungguhnya bisa kita jumpai dalam banyak risalah rabinis yang secara historis berakar pada gerakan Farisi. Nah, tentu saja hal ini memantik pertanyaan ya. Jika Makobi benar, jika analisisnya tepat, sebuah pertanyaan besar pun muncul. Kalau memang Yesus adalah bagian dari kelompok Farisi, lantas mengapa di dalam Injil ia dikisahkan begitu sering dengan tajam mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masanya? Ya, kita menjumpai bukan hanya di pasal 23 ini saja, di bagian-bagian lain Yesus juga sering mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Kalau Yesus sendiri adalah anggota atau bagian dari gerakan Farisi, kenapa dia justru sering mengkritik? Nah, ibu bapak, saudara dan saudara, kalau Makobi tepat, kalau analisisnya benar, kritik tajam Yesus Kristus bisa kita pahami sebagai autokritik. Apa itu autokritik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lemah autokritik itu dijabarkan sebagai kritik terhadap diri sendiri, baik sebagai individu, organisasi, dan sebagainya, yang ditujukan untuk perbaikan. Nah, dengan demikian kritik tajam Yesus Kristus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dapat kita pahami sebagai kritik tajam terhadap kelompok keagamaannya sendiri. Dengan kata lain, dalam perikop ini kita menjumpai sosok Yesus Kristus sebagai seorang autokritikus. Dan hal ini justru semakin menunjukkan kerendahan hati Yesus Kristus. Dalam keseharian hidup, orang yang rendah hati jelas tidak anti. Dia malah bersedia untuk dikritik oleh orang lain. Tetapi sikap Yesus ini menunjukkan satu langkah lebih maju lagi, yaitu bukan hanya bersedia untuk dikritik, bukan hanya menerima kritik, tetapi orang, keluarga, komunitas yang rendah hati itu juga bersedia melakukan kritik terhadap dirinya sendiri, terhadap komunitasnya sendiri. Dan ini penting. Kita perlu melakukan kritik terhadap diri sendiri, komunitas sendiri, tradisi agama sendiri, masyarakat sendiri, budaya sendiri, bahkan bangsa dan negara sendiri. Ini adalah bentuk kerendahan hati. Tentu saja ibu bapak, saudari dan saudara, adik-adik, autokritik seyogianya senantiasa
didasari oleh kecintaan yang mendalam terhadap yang dikritik. Karena muara dari autokritik tidak lain dan tidak bukan adalah perbaikan ke arah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab ini, saya ingin mengajak kita untuk berlatih melakukan autokritik dengan menjawab ya paling tidak 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, masing-masing dari kita secara pribadi pasti punya kelemahan, pasti punya keburukan. Nah, sekarang bersama dengan anggota keluarga yang lain atau mungkin ketika kita lalu melakukan PA ini secara telekonferensi begitu, mari kita saling berbagi kelemahan dan keburukan diri sendiri. Kita tunjukkan, oh saya Risang itu punya kejelekan ini, saya punya kelemahan ini, saya punya keburukan ini, saya mengkritik diri saya sendiri karena ini dan itu. Jadi mari kita berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan autokritik terhadap pribadi kita sendiri, kita juga bisa dan perlu melakukan autokritik terhadap budaya kita sendiri. Sebagian besar dari kita hidup dan dibesarkan dalam budaya Jawa. Mari kita melakukan autokritik terhadap budaya yang kita cintai dan kita hidupi ini. Lebih lanjut, mari kita juga melakukan autokritik terhadap tradisi agama kita sendiri, terhadap kekristenan. Kekristenan tidak lalu tanpa masalah. Mari kita melakukan kritik terhadap kekristenan, autokritik. Tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan, tetapi justru ini muncul dari kecintaan supaya kita bisa menjadikan wajah kekristenan itu menjadi lebih baik. Jadi silakan mendiskusikan 2 hal itu. Nah, kiranya dengan senantiasa bergladi atau melatih autokritik ini, kita semakin dimampukan menjadi pribadi serta keluarga, komunitas yang semakin rendah hati. Menjadi pribadi, keluarga dan komunitas yang semakin serupa dengan Yesus Kristus yang rendah hati. Yesus Kristus, sang autokritikus itu. Tuhan memberkati.